Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang identifikasi masalah dengan rumusan judul penelitian. Baik, perkenalkan nama saya Deddy Widianto dengan rekan yang samping kiri saya. Baik, perkenalkan nama saya Sri Linda. Baik, perkenalkan saya Tiarawati Yulanda Rifai. Saya Rijal Liputo. Baik, itulah perkenalan nama dari kelompok 2. Selamat menonton video kami ya. See you. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami. Jadi di sini kami akan membahas topik yang sangat penting dalam penelitian, yaitu identifikasi masalah dan perumusan judul penelitian. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana awal mula penelitian. Jadi teman-teman, penelitian itu ibarat perjalanan dan masalah penelitian itu peta perjalanannya. Jadi kita harus tahu dulu apakah masalah layak diteliti dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan atau masyarakat. Teman-teman, pada video ini kami akan membahas 4 submateri utama yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, yang pertama itu ada teknik menemukan masalah. Nah, di sini bagaimana cara kita bisa mengenali permasalahan yang benar-benar bisa diteliti. Yang kedua itu ada kriteria masalah yang layak diteliti. Jadi tidak semua permasalahan itu bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Yang ketiga itu cara merumuskan masalah dan tujuan dalam penelitian. Jadi di sini kita ditunjukkan bagaimana supaya merubah permasalahan itu menjadi perumusan yang jelas dan juga terarah. Nah, yang terakhir itu ada perumusan judul yang fokus dan operasional. Di mana agar supaya judul yang kita teliti ini tidak terlalu luas dan juga bisa dijalankan secara efektif. Jadi misalnya ketika kita bisa mengambil contoh dari pendidikan agama Islam, kita bisa merumuskan masalah itu dari contoh yang nyata. Seperti kita ambil sampel dari sekolah yang kemudian siswa-siswanya itu kurang dalam pemahaman Al-Quran, kurang tidak bisa membaca Al-Quran, atau kurangnya motivasi siswa untuk belajar dari pembelajaran daring. Nah, itu kita bisa ambil contoh dan kemudian kita bisa menyimpulkan satu contoh judul seperti bagaimana cara untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap Al-Quran melalui metode telaki, atau meningkatkan minat belajar siswa menggunakan metode diferensiasi. Mungkin itu dari saya. Sebelum kita membuat judul penelitian, hal yang paling penting adalah menemukan masalah terlebih dahulu, karena tanpa masalah, penelitian tidak akan memiliki arah dan tujuan. Nah, apa sih masalah itu? Jadi, masalah penelitian adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Untuk menemukan masalah penelitian, ada beberapa teknik atau cara yang bisa dilakukan. Jadi, teknik untuk menemukan masalah itu yang pertama, bacaan. Jadi seperti ini. Iya, dengan saya membaca buku ini, saya mencari masalah untuk saya teliti. Nah, jadi kita membaca buku, koran, jurnal ilmiah, majalah, kita bisa menemukan masalah tersebut. Jadi, teknik yang kedua yaitu pertemuan ilmiah. Masalah juga bisa muncul dari seminar, diskusi, workshop, atau simposium. Nah, dalam kegiatan itu sering dibahas masalah-masalah nyata yang terjadi di dunia pendidikan, sehingga peneliti bisa mendapatkan ide penelitian. Contohnya, dalam seminar pendidikan dibahas tentang tantangan guru menghadapi siswa di era digital. Dari situ bisa muncul masalah seperti bagaimana peran guru PAI dalam membentuk karakter religius di tengah arus media digital. Nah, jadi teknik yang ketiga yaitu pernyataan pemegang
kebijakan atau otoritas. Nah, masalah penelitian bisa muncul dari kebijakan atau aturan pemerintah yang mengumumkan dampak tertentu. Kadang kebijakan yang dibuat belum berjalan efektif di lapangan. Contohnya, kebijakan pemerintah yang mewajibkan pelatihan guru setiap semester ternyata membuat sebagian guru kewalahan. Nah, dari situ muncul masalah seperti bagaimana dampak kebijakan pelatihan guru terhadap efektivitas mengajar guru PAI di sekolah. Jadi, teknik yang keempat yaitu hasil pengamatan. Peneliti juga bisa menemukan masalah lewat observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Misalnya, mengamati kondisi sekolah, proses belajar mengajar, atau perilaku siswa. Contohnya itu, guru melihat banyak siswa yang bosan dan sulit memahami pelajaran. Ini bisa menjadi masalah penelitian seperti apa faktor penyebab rendahnya minat belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, yang kelima, wawancara dan angket. Penelitian bisa melakukan wawancara dengan guru, siswa, atau masyarakat, atau juga membagikan angket untuk mengumpulkan informasi awal. Dari hasil wawancara atau angket, itu bisa ditemukan masalah nyata yang sedang terjadi. Contohnya, ketika penelitian menanyakan alasan siswa tidak mau ikut kegiatan Tauhid, ternyata karena jadwal yang padat. Dari situ kita bisa muncul penelitian tentang hubungan antara manajemen waktu siswa dengan partisipasi dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Nah, yang keenam adalah pengalaman. Jadi, pengalaman pribadi atau orang lain juga bisa menjadi sumber masalah penelitian. Kadang, guru atau mahasiswa menemukan kendala langsung saat mengajar atau belajar. Contohnya, guru merasa siswa sulit memahami materi akidah karena kurangnya media pembelajaran menarik. Maka dari itu, kita bisa jadikan itu topik penelitian. Nah, jadi topik penelitiannya itu pengaruh penggunaan media interaktif terhadap pemahaman akidah siswa kelas 8. Nah, selanjutnya teknik yang ketujuh yaitu intuisi. Kadang ide penelitian muncul secara tiba-tiba dari pemikiran atau inspirasi yang datang tanpa direncanakan. Misalnya ketika berdiskusi, membaca, atau bahkan saat bangun tidur. Intuisi ini muncul karena rasa ingin tahu dan kepekaan terhadap masalah di sekitar. Contohnya itu saat melihat dari teman sulit menghafal ayat Al-Quran. Muncul ide seperti apakah metode murojaah dapat meningkatkan kemampuan hafalan Al-Quran siswa? Baik, teman-teman, di sini saya Tiara. Saya akan menjelaskan terkait dengan materi kedua kita, yakni kriteria masalah yang layak diteliti. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui bahwasanya bagaimana cara menemukan masalah. Nah, setelah kita menemukan masalah, langkah selanjutnya yakni menilai apakah masalah yang ditemukan ini benar-benar dapat diteliti atau tidak. Dan juga tidak semua permasalahan yang telah ditemukan itu bisa langsung dijadikan topik dalam penelitian. Ada beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan agar penelitian kita memiliki arah dan tujuan yang jelas dan juga bermanfaat. Nah, seperti apa sih masalah yang layak diteliti itu? Jadi, masalah yang layak diteliti adalah masalah yang benar-benar penting, relevan, dapat diteliti secara ilmiah dan juga memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan juga masyarakat. Nah, karena tidak semua masalah yang telah ditemukan bisa dijadikan topik dalam permasalahan, untuk itu dalam menilai masalah yang dapat dijadikan topik penelitian ada beberapa kriteria tertentu. Kriteria masalah yang layak diteliti yang pertama itu ada kelayakan dari sudut pandang ilmu. Jadi masalah penelitian itu harus jelas posisi serta ruang lingkupnya dalam bidang keilmuan tertentu. Yang artinya topik yang dipilih itu harus masuk ke dalam bidang keilmuan yang sedang dipelajari oleh peneliti. Contohnya, seorang mahasiswa pendidikan agama Islam baiknya
memilih topik dalam penelitian itu yang berhubungan dengan proses pembelajaran PAI, yakni pengaruh metode talaki dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik. Nah, yang kedua itu ada kelayakan dari segi perspektif metode ilmiah. Jadi, masalah yang lain diteliti itu masalah yang dapat diuji dengan metode ilmiah, yang dapat dibuktikan dengan data yang empiris seperti hasil wawancara, kuesioner, pengamatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kelayakan berdasarkan aspek kepentingan dan manfaat. Nah, penelitian yang layak adalah penelitian yang memiliki nilai manfaat baik bagi pengembangan ilmu maupun bagi masyarakat. Penelitian yang baik adalah penelitian yang dapat memberikan solusi terhadap masalah nyata dan juga dapat memperbaiki suatu sistem atau praktik yang ada. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan terkait kriteria masalah yang layak diteliti menurut Noah atau Mozart. Nah, yang pertama itu ada masalah yang masih baru. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya masalah yang masih baru yang artinya masalah tersebut belum banyak diteliti oleh orang lain dan juga masih sedikit diteliti. Dan juga masalahnya itu dia bersifat isu yang sedang hangat di masyarakat yang relevan pada saat ini. Nah, yang kedua itu ada aktual, yang dimana permasalahan itu dia benar-benar ada, nyata dan terjadi di lingkungan masyarakat ataupun dunia akademik. Nah, contohnya permasalahan yang terjadi di sekolah itu seperti kurangnya motivasi belajar siswa. Nah, teman-teman, selain daripada kriteria-kriteria yang telah saya jelaskan tadi, ada beberapa tambahan syarat agar supaya masalah penelitian itu bisa dikatakan layak dan berkualitas. Nah, syarat yang pertama itu dia masalah dirumuskan dengan pertanyaan ilmiah. Jadi, masalah penelitian baiknya berbentuk pertanyaan yang tepat, padat, dan menggunakan istilah atau konsep keilmuan baku. Nah, contohnya dalam pendidikan agama Islam, itu masalah yang diteliti seperti bagaimana metode talaki dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada siswa kelas 8 MTS. Nah, yang kedua, masalah dapat diuji secara empiris, yang artinya masalah tersebut benar-benar ada, benar-benar nyata dan dapat diamati, juga dapat dibuktikan dengan adanya data. Jadi, masalah yang ditemukan itu bukan berdasarkan daripada dugaan semata. Nah, yang ketiga, masalah tersebut masih bersifat baru, yang artinya masalah tersebut masih sedikit orang yang mengambilnya, atau topik yang dijadikan masalah itu belum pernah diteliti oleh orang lain, masih bersifat sedikit dan yang menjadi perhatian masyarakat dan juga akademisi. Baik teman-teman, saya Didik Widianto. Saya akan menjelaskan daripada rumusan masalah dari dan tujuan penelitian. Jadi dari pertama itu teman-teman, rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu teman-teman berupa pertanyaan yang menggambarkan inti daripada permasalahan yang kita akan teliti teman-teman. Jadi masalah itu teman-teman titik awal yang bagaimana kita akan mengambil penelitian dari masalah tersebut teman-teman. Jadi kalau dalam penyusunan proposal skripsi, dia secara terstruktur masalah itu ditempatkan sesudah latar belakang dan sebelum tujuan daripada penelitian. Teman, jika kita dalam menyusun suatu proposal skripsi, jadi yang harus kita pahami adalah langkah-langkah bagaimana cara menyusun proposal tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah daripada penyusunan proposal. Jadi yang pertama teman-teman, di sini ada 4 poin. Yang pertama itu latar belakang daripada masalah. Jadi masalah yang baik lahir dari pemahaman suatu permasalahan yang ada. Dan yang kedua itu teman-teman, tentukan fokus atau tujuan utama. Jadi dalam berbagai masalah yang ada dalam sekolah, maka yang kita harus
fokuskan itu pada satu masalah tersebut yang kita akan teliti teman-teman. Nah, dan yang ketiga itu bentuk atau buat dalam bentuk pertanyaan. Jadi kita harus menggunakan kalimat apa, bagaimana, dan mengapa. Dan yang terakhir itu sesuaikan tujuan dan metode penelitian yang kita akan teliti teman-teman. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas yang namanya rumusan masalah. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan daripada penelitian. Jadi tujuan penelitian itu saling berkaitan dengan yang namanya rumusan masalah. Jadi tujuan penelitian itu memiliki peranan penting dalam merumuskan suatu masalah. Jadi tujuan itu harus kita kaitkan bersamaan dengan masalah, karena tujuan itu untuk memudahkan peneliti dalam mengelola data, menganalisis data, dan menyusun daripada hasil kita masuk dalam langkah-langkah merumuskan suatu daripada tujuan penelitian teman-teman. Nah, ada 3 poin. Yang pertama itu teman-teman, spesifik dan terukur. Sebagaimana agar suatu penelitian itu bisa menjawab langsung daripada inti rumusan masalah tersebut teman-teman. Nah, yang kedua itu terarah, agar tujuan penelitian itu fokus pada rumusan masalah. Dan yang terakhir itu bermanfaat, sebagaimana seorang peneliti itu bukan hanya tahu bagaimana cara penyusunan proposal skripsi tersebut teman-teman. Jadi dia harus memiliki kontribusi dalam sebuah pengetahuan untuk memecahkan suatu daripada masalah tersebut. Kembali lagi dengan saya teman-teman. Tadi saya sudah menjelaskan daripada rumusan dan tujuan penelitian teman-teman. Baik, untuk menguatkan materi yang saya sudah jelaskan tadi teman-teman, rumusan dan tujuan penelitian teman-teman. Jadi rumusan dengan tujuan penelitian itu komponen yang sangat penting dalam penyusunan proposal teman-teman, karena rumusan masalah itu awal atau yang pertama dalam menyusun suatu proposal teman-teman. Jadi teman-temanku sekalian, rumusan masalah itu kita ibaratkan dalam bentuk soal teks dengan tujuan daripada penelitian tersebut itu jawaban dari soal tersebut teman-teman. Itu yang dimaksud rumusan dengan tujuan penelitian. Prinsip penyusunan dulu yang fokus dan operasional. Jadi prinsip penelitian itu harus bersifat fokus, karena agar dia tidak terlalu mengembang dan kemudian dia lebih terarah, sehingga penelitian itu lebih subjektif dan kita meneliti hal-hal yang lebih urgent untuk diteliti. Dan kemudian penelitian itu harus bersifat operasional, sehingga penelitian itu tidak monoton, kita bisa menafsirkan penelitian itu lebih dari hal yang abstrak dan kemudian menjadi hal yang lebih terstruktur dan terarah, sehingga bisa diamati. Motivasi belajar siswa, penelitian harus membahas tentang indikator seperti meningkatkan minat belajar siswa atau preferensi dalam mengerjakan tugas. Jadi kenapa 2 prinsip ini sangat penting? Karena 2 prinsip ini membuat penelitian itu lebih jelas dan kemudian tidak mengembang. Penelitian itu lebih efisien, sehingga kita tidak membuang-buang waktu kepada hal-hal yang tidak perlu diteliti. Dan kemudian penelitian itu bersifat subjektif, karena kita meneliti sesuai data atau by data dan tidak berdasarkan kepada pemikiran pribadi, sehingga penelitian itu lebih terarah dan tersubjektif. Dan kemudian penelitian itu lebih jelas dan sesuai dengan variabel, dan setiap variabel itu dan variabel dan indikator itu lebih terstruktur dan terarah dengan baik dan benar. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mengimplementasikannya? Jadi penelitian itu harus bersifat logis dan kemudian dia terstruktur seperti peta yang menghubungkan antara satu variabel dengan hipotesis dan kerangka berpikir lainnya, sehingga penelitian itu lebih terstruktur dan terarah. Penelitian itu dia menghubungkan antara tesis dan antitesis atau hipotesis, dan kemudian melahirkan sintesis yang melahirkan tesis baru, sehingga penelitian itu dia lebih matang dalam
penyusunannya karena dia melahirkan pemikiran-pemikiran yang berlandaskan pada data atau tesis, sehingga kita melahirkan bantahan-bantahan yang kemudian melahirkan sintesis atau tesis yang baru. Itu kemudian yang bisa saya sampaikan. Jadi saya akan memberikan kesimpulan terhadap apa yang saya jelaskan tadi. Jadi prinsip penyusunan judul yang fokus dan operasional itu membuat peneliti itu lebih terarah dan terstruktur dalam meneliti, sehingga dia bisa membuat penelitian yang baru yang kemudian bermanfaat untuk orang lain. Karena penelitian yang dia berikan itu lebih jelas dan terstruktur, makanya orang lebih mudah memahami apa yang kemudian yang dia berikan, atau penelitian yang dia buat, atau tesis yang dia buat. Mungkin itu dari saya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Didik Widianto. Saya di sini akan menyimpulkan materi dari pembahasan video kami sebelumnya. Karena materi kami itu mengenai identifikasi masalah dengan rumusan judul penelitian. Nah, jadi teman-teman, rumusan masalah dengan judul penelitian ini keterkaitan yang sangat penting dalam mengelola suatu masalah dengan judul penelitian teman-teman. Jadi masalah itu adalah langkah awal dari pembuatan yang namanya proposal skripsi teman-teman. Nah, judul penelitian itu yaitu hasil konkret daripada identifikasi masalah tersebut teman-teman. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan masalah itu kita ibaratkan sebagai soal, dan judul penelitian itu teman-teman adalah jawabannya. Jadi masalah itu soal dengan judul penelitian itu jawaban yang dihasilkan oleh soal tersebut teman-teman. Nah, jadi itu daripada kesimpulan dari materi saya teman-teman. Nah, di sini ada pesan pembelajaran. Jadi pesan pembelajaran, pahami konteks secara mendalam. Nah, sebelum kita menentukan masalah yang ada, kita harus benar-benar memilih data atau judul masalah yang benar-benar terjadi dalam sekolah tersebut teman-teman. Nah, dan yang kedua itu gunakan observasi atau wawancara langsung. Agar apa? Agar menguatkan daripada masalah yang kita akan teliti. Nah, dan yang ketiga itu rumusan judul itu harus jelas dan fokus. Jadi judulnya itu tidak luas, tidak sempit pula. Jadi supaya peneliti itu mudah memahami apa yang mereka teliti teman-teman. Dan yang terakhir itu setiap penelitian yang baik dimulai dari pertanyaan yang tepat. Karena sebelumnya rumusan masalah itu berupa pertanyaan, maka judul penelitian itu pertanyaan yang diberikan teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat videonya ya. See you.